Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semuanya dalam kondisi, sehat walafiat. Nah, untuk minggu ini, minggu keempat dari pertemuan mata kuliah komunikasi gender kita akan membahas topik yang sejujurnya sudah lama sekali saya nantikan, yaitu kita akan mulai membahas mengenai, feminisme, atau feminism. Jadi, untuk, topik feminisme ini akan dibagi dalam 2 minggu. Yang pertama kita akan bahas mengenai sejarah dan juga bagaimana perkembangannya. Kemudian untuk minggu depan kita akan bahas feminisme lagi, terkait dengan teori-teori feminisme, yang ada apa aja dan, bagaimana aplikasinya, dari masa ke masa. Oke. Oke, first of all, pertama-tama, sudah banyak sekali, mahasiswa yang menggunakan term-term, feminisme atau kerap sekali, saya lihat sudah, banyak mahasiswa yang mulai, eee, embracing atau menunjukkan ketertarikan terhadap isu gender dan feminism. However, eee, terkadang masih sempat saja masih banyak juga yang tertukar antara feminisme, femininitas dan feminin. Itu 3 hal yang sangat berbeda, sudah saya jelaskan minggu lalu dan, ini akan saya jelaskan kembali. Jadi, eee, first of all, feminisme konsepnya sendiri ini sebenarnya muncul pada abad ke-17 di Yunani, untuk konsepnya aja. Sedangkan istilahnya ini akhirnya mulai digunakan atau diperkenalkan kepada dunia, itu pada tahun 1837 oleh Charles Duhigg. Dia seorang utopian, seorang researcher utopianism, dari Prancis. Dia melihat bagaimana, eee, masyarakat atau bagaimana, kaum perempuan dalam masyarakat, dapat berkontribusi atau eee, mereka dapat ikut dalam masyarakat secara aktif, bagaimana atau dia membayangkan bagaimana sih kondisi masyarakat baik secara ekonomi, secara sosial dan sebagainya, ketika perempuan diberikan hak yang sama dengan laki-laki. Ini, kemudian itulah yang kenapa munculnya feminisme. Kalau misalkan ada yang bertanya, kalau misalkan intinya kesetaraan, kenapa nggak humanisme dan lain-lain? Well, there's a difference. Ketika kita berbicara, istilah atau konsep feminisme ini muncul karena perempuan dikarenakan oleh sistem negara dan sosial masyarakat dari dulu, perempuan selalu ditempatkan sebagai kelompok masyarakat kedua, di mana kaum perempuan itu tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Bahkan peran mereka dalam kontribusi mereka dalam masyarakat itu dibatasi, tidak seperti laki-laki. Contohnya gimana? Kalau zaman dulu bahkan kalau misalkan ada di pemerintahan, di kerajaan, para advisor-nya, para penasehatnya itu selalu laki-laki. Yang bertugas atau berfungsi dalam, jabatan-jabatan penting, pengambil-pengambil keputusan itu selalu laki-laki. Yang perempuan selalu diarahkan masuk kembali ke ranah domestik, yaitu mengurus rumah tangga, mengurus anak. Atau kalaupun mereka berkontribusi dalam masyarakat, yaitu dalam bidang, ekonomi, entah mereka berjualan dan lain-lain, arahnya itu kemudian pasti ke arah hal-hal yang berbau domestik, itu dia. Nah, eee, satu yang, harus saya tekankan, makna feminisme ini tuh sebenarnya nggak ada makna pasti patennya, tapi dia ini makna ya bukan definisi, maknanya ini selalu akan berkembang mengikuti sosiokultural masyarakat. Jadi, apa yang kalian percaya sebagai feminisme sekarang atau equality, gender equality sekarang, itu berbeda dengan apa yang dimaksud atau dipahami dari, eee, feminisme atau gender equality pada zaman dahulu. Karena apa? Kondisi sosial masyarakatnya jelas berbeda. Kalau jangankan, kita membahas zaman ya, wilayah atau negara aja itu sudah berbeda. Semisal kalian kita berada di Indonesia, isu gender di Indonesia pasti akan sangat berbeda sekali dengan India, pasti akan berbeda sekali dengan Korea, atau berbeda dengan, Amerika Serikat, Eropa.
dan kita memiliki paham atau pemahaman kita mengenai definisi kesetaraan itu juga pasti akan berbeda dengan mereka. Dan kesetaraan yang sudah terjadi di tiap-tiap negara dan masyarakat ini juga berbeda. Nah, di Amerika Serikat mereka masih bermasalah menuntut kesetaraan in terms of gaji atau pendapatan karena gaji perempuan dan laki-laki berbeda. However, di Indonesia kita tidak memiliki masalah itu, tapi kita memiliki isu-isu gender yang lain. Nah, itu maknanya berbeda, tapi definisi feminisme, core definition feminism itu sesungguhnya adalah equality for all, intinya. Jadi kesetaraan perempuan, kesetaraan semua gender, baik laki-laki, perempuan, maupun yang non-conform, minoritas, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta mereka memiliki kesempatan kontribusi dalam masyarakat yang sama. Itu adalah core value-nya dari feminisme. Nah, kita membahas mengenai definisi dari beberapa orang. Jackson and Jones mengatakan teori feminisme ini berusaha menganalisa berbagai kondisi yang mengkonstruksi kehidupan kaum perempuan dan memberikan pemahaman kultural mengenai apa artinya menjadi perempuan. Sedangkan di sini Hafiz mengatakan feminisme ini adalah teori sosial sekaligus gerakan pembebasan perempuan yang mengupayakan transformasi bagi suatu pranata sosial yang secara gender lebih egaliter. Nah, oke, saya bacakan yang berikutnya dulu. Rosemary Putnam Tong, ini saya harus menjelaskan, Rosemary Putnam Tong ini adalah penulis buku mengenai feminisme yang quote itu adalah buku dasar feminisme sekali. Jadi buat kalian yang tertarik meneliti atau mempelajari feminisme, silakan dicari. Bukunya, penulisnya adalah Rosemary Putnam Tong. Nah, dia di sini mengatakan bahwa sesungguhnya feminisme ini merupakan kumpulan teori dan perspektif yang berusaha menjabarkan opresi terhadap perempuan, termasuk memberikan penjelasan sebab akibat dan memberi strategi kebebasan bagi para perempuan. Berikutnya Ahmad Khan mengatakan feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, dan di keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. So, dari definisi 4 ini, kenapa 4 ini saya ambil? Karena ini adalah definisi yang cukup sederhana. So, dari 4 definisi ini kita memahami bahwa ketika kita mengatakan feminisme, satu, itu tidak hanya satu teori feminisme. Yang namanya feminisme ini adalah sebuah grand theory, atau sebuah konsep yang teori yang sangat luas sekali, di mana di dalamnya ada teori-teori yang di dalamnya dibagi menjadi teori-teori lain. Kalian nanti akan mengenal liberal feminism, mengenal radical feminism, Marxist feminism, intercultural feminism, intersectional, transnational feminism, environmental feminism, ecofeminism, dan lain-lain. Dari 4 ini dapat kita pahami bahwa sebenarnya teori feminisme ini dia mengkritisi bagaimana konstruksi sosial itu menempatkan perempuan berada di posisi kedua. Bagaimana masyarakat atau budaya yang berfungsi dalam masyarakat itu menempatkan perempuan di posisi subordinat. Ini yang dikritisi atau ditentang oleh feminisme. Nah, kalau menurut Jackson and Jones, orang harus memahami terlebih dahulu sebelum feminisme ini berusaha menjelaskan why-nya. Kenapa kok perempuan ditempatkan di posisi kedua dan kenapa perempuan tetap berada di posisi kedua. Jackson and Jones ini menjelaskan bahwa feminisme ini adalah teori yang berusaha mengangkat isu itu. Kalau Hafiz ini menjelaskan feminisme ini tidak hanya sekedar sebuah teori, tapi dia juga sebuah pergerakan. Sebuah pergerakan, sekali lagi, dia pergerakan yang berusaha untuk merubah. Jadi feminisme ini sebenarnya dia adalah sebuah teori kritis. Dia mengkritisi dan dia berusaha untuk merubah perspektif atau merubah sebuah konsep yang sudah selama ini ada. Dan musuh utama feminisme, quote ya, musuh utama feminisme sebenarnya adalah sistem patriarki. Feminis atau para pegiat feminisme
kita tidak melawan laki-laki. Itu yang harus dipahami. Dan kalau kalian pahami dari 4 definisi ini, tidak ada satupun definisi yang menjelaskan atau menggambarkan bahwa feminisme ini sebuah teori atau pemikiran yang menginginkan perempuan berada di posisi laki-laki atau posisi terbalik, yang laki-laki ada di posisi subordinat. Tidak seperti itu. Tong mengatakan, kalau dari definisinya Tong, dia mengatakan feminisme ini kumpulan teori dan perspektif. Yes. Jadi ketika kita mengatakan feminisme, atau kalian bilang, Bu, saya ingin meneliti feminisme, atau saya tertarik dengan feminisme, pasti akan ditanyakan, feminisme apa? Atau what feminism? Feminisme teori apa atau konsep apa yang berusaha kamu angkat atau ingin kamu bahas? Karena feminisme sendiri itu sangatlah banyak, teori-teorinya itu sangat banyak, dan terkadang satu teori dan satu sama lain itu mengkontradiksi. Itu bukan berarti kemudian feminisme ini ada pergeseran makna mendalam. No, semua teori-teori feminisme arahnya pasti pada gender equality for all. Hanya saja terkadang ada poin-poin dalam satu feminisme dan feminisme yang lain yang mungkin agak berbeda. Nah, kalau dari definisinya Ahmad dan Khan, dia di sini memasukkan peran laki-laki. Jadi bagaimana penindasan dan opresi yang dirasakan oleh kaum perempuan atau kelompok-kelompok kalangan kedua dan ketiga dan seterusnya, itu adalah suatu hal yang dirubah, dan laki-laki sebenarnya juga memiliki kontribusi atau mampu atau bisa berperan untuk mengubah keadaan tersebut. Jadi Ahmad dan Khan ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa perubahan ini tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, kecuali semua aspek masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Baik itu perempuan, laki-laki, kaum minoritas, baik itu pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah definisi-definisi feminisme. Saya harap dengan pemahaman definisi-definisi tadi dapat dipahami bahwa we feminist tidak ingin menindas laki-laki. That's not the case. Bukan itu tujuannya feminisme itu diadakan atau dilahirkan. Nah, untuk perkembangannya sendiri, feminisme ini ada tiga gelombang atau 3 arus pergerakan. Ada first wave feminism yang munculnya tahun 1830-an sampai awal 1900. Kemudian ada second wave feminism, kemudian ada third wave feminism. Third wave feminism ini ada yang mengatakan bahwa hingga saat ini kita masih ada di fase third wave feminism. Ada juga kita sudah tidak ada di gelombang manapun, tapi itu akan kita bahas minggu depan. Jadi kita bahas terlebih dahulu arus-arus yang ini. So, first wave feminism. Poinnya, di situ saya tuliskan ada equal contract and equal property, menolak aspek relasi kepemilikan dalam pernikahan dan hak untuk partisipasi politik. First wave feminism ini pertama kali diangkat di Eropa dan Amerika Serikat. Poin penting yang diangkat dari first wave feminism adalah keterlibatan perempuan dalam politik. Utamanya adalah hak perempuan untuk vote, untuk menyumbangkan suara dalam pemilu apapun itu. Dengan all men in government, hanya ada laki-laki dalam pemerintahan, jelas sekali bahwa di situ menunjukkan bahwa suara-suara atau kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan itu tidak terdengar dan bahkan tidak dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan negara. Sehingga yang utama sekali, sehingga itu muncul penolakan. Ya, dan yang tokoh-tokoh yang keras ini, yang cukup keras adalah jika kalian pernah mendengar, ada namanya kelompok suffragettes. Kemudian ada tokohnya adalah Mary Wollstonecraft di first wave feminism. Selain masalah hak untuk memberikan suara dalam partisipasi politik, first wave feminism ini juga menolak aspek kepemilikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kepemilikan in terms of pernikahan. Ketika pernikahan itu kalau misalkan dulu argumennya, dan mungkin sekarang masih ada yang
memiliki pemikiran yang sama, istilahnya jika menikah itu maka suami adalah milik istri adalah milik suami dan suami juga milik istri. Which in first wave feminism we deny that. Mereka berusaha untuk menghapus relasi kepemilikan itu. Dalam pernikahan tidak ada siapapun milik siapapun karena dalam pernikahan seharusnya semuanya equal. Seharusnya semuanya setara. Hak dan kewajiban suami dan istri ini adalah suatu hal yang yang tidak seharusnya lebih berat sebelah dan ada kesetaraan di dalamnya. Jadi suami tidak dimiliki siapapun dan istri tidak dimiliki siapapun. Pernikahan adalah sebuah komitmen bersama yang dilakukan secara sadar. Itu adalah first wave feminism. First wave feminism ini tadi timeline-nya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk second wave feminism, nah second wave feminism ini dia sudah memasukkan nilai aspek-aspek budaya di dalamnya. Jadi ketidaksetaraan budaya dan politik harus dikaitkan satu sama lain untuk memahami bagaimana kehidupan perempuan merefleksikan relasi kuasa yang seksis. Tokoh yang terkenal, ini dua tokoh yang sangat terkenal sekali di studi gender, ada Betty Friedan sama Simone de Beauvoir. Mereka berdua ini mengatakan bahwa yang namanya opresi atau ketidakadilan gender itu sesungguhnya mengakarnya itu di semua aspek budaya, including language, bahkan termasuk bahasa. Hal itu bisa terlihat seperti contoh ini yang saya gunakan. Dalam bahasa Inggris, jika laki-laki tulisannya Mister adalah MR, untuk wanita yang belum menikah adalah Miss, MS, tapi kita bertanya-tanya kenapa kok wanita yang sudah menikah atau Mrs. itu tulisannya MRS. Maksudnya MRS itu sesungguhnya adalah misters atau kepemilikan suami. Ini adalah salah satu bentuk contoh hasil budaya yang menunjukkan bahwa di situ sebenarnya ada relasi kuasa, ada relasi kepemilikan yang sangat-sangat seksis. Karena hanya dengan penggunaan bahasa itu sudah mengakar pemahaman bahwa istri ini dimiliki suami. Sama dengan budaya orang luar yang ketika menikah, nama belakangnya berganti dengan nama suami. Itu adalah, jadi second wave feminism ini berusaha untuk menjelaskan bahwa ketika kita bilang ketidaksetaraan, kita nggak bisa hanya lihat dari segi politik aja. Kita tidak bisa hanya lihat pada segi ekonomi dan lain-lain, karena sesungguhnya pendidikan ketidaksetaraan itu didapatkan itu bahkan dari aspek budaya yang paling sederhana. Nah, yang terakhir adalah third wave feminism. Nah, third wave feminism ini mengkritisi nilai-nilai yang tidak sesuai dalam first and second wave. Nah, first and second wave feminism ini berpusat pada kaum perempuan kulit putih kelas pekerja tidak inklusif pada minoritas, yaitu kulit hitam, proletar, LGBT, dan lain-lain. Jika ya pada first wave and second wave feminism itu pegiatnya itu mereka semua adalah kaum menengah ke atas kulit putih, kecuali kelompok suffragette ya. Tapi mereka adalah kaum kulit putih. Fokusnya mereka ketika mereka membicarakan mengenai ketidaksetaraan gender itu mereka melihat atau mereka refleksnya itu kepada kaum perempuan kulit putih tapi kelas pekerja di daerah mereka. Mereka tidak melihat bagaimana ketidakadilan gender atau bentuk opresi bahkan definisi opresi bagi perempuan yang non kulit putih itu sesungguhnya sudah jauh berbeda daripada yang kulit putih. Third wave feminism ini kemudian yang melahirkan pemikiran-pemikiran Black feminism, Asian feminism. Third wave feminism ini menjelaskan atau berusaha menegaskan bahwa ketika kita berbicara feminisme, kita tidak bisa melihat atau menggunakan semuanya dengan perspektif Barat dan kulit putih. Karena pengalamannya tidak sama. Rebecca Walker ini adalah tokoh yang
mengangkat isu Black feminism, Judith Butler ini yang mengkritisi second wave feminism. Nah, kita ini sesungguhnya ada di mana ada yang mengatakan bahwa atau beberapa studi menjelaskan kita saat ini ada di era third wave feminism karena saat ini feminismenya kita sudah tidak lagi kita masih mengacu pada satu poin yang sama yaitu gender equality. However, masing-masing isu ini sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran feminisme baru yang dirasa lebih tepat untuk dapat memberikan solusi permasalahan atau pada isu-isu gender secara global atau bahkan di area-area tertentu. Third wave feminism ini kemudian yang menghasilkan teori-teori seperti ecofeminism, intersectional feminism, terus Asian feminism seperti saya bilang, Islamic feminism itu juga munculnya di third wave feminism. Judith Butler itu mengatakan the exclusion of those who fail to confirm of unspoken normative requirements of the subject. Jadi poin utama dari Judith Butler dalam third wave feminism adalah inklusi sosial, social inclusion, memastikan bahwa semua masyarakat, semua orang, entah kalian dari jenis kelamin apa, entah kalian orientasi gender kalian apa, entah kalian dari kelas apa, harusnya feminism itu mampu merangkul semua mampu merangkul semua masyarakatnya tanpa terkecuali. Which itu yang tidak muncul atau tidak dibahas pada first and second wave feminism. Ini adalah poin yang diangkat oleh Judith Butler yang sampai sekarang masih bisa dibilang related hingga saat ini. Tadi adalah 3 arus atau gelombang pergerakan feminisme. Sekarang kita masuk membahas pada teori dasar atau teori utama feminisme. Kenapa saya bilang ini teori dasar atau utama feminisme? Karena dari teori-teori ini kemudian akan lahir teori-teori feminis lain yang entah mereka akan mensupport ketiga teori besar ini atau mereka akan mengkritisi. Tetapi 3 teori ini yang kemudian yang menjadi grand teori dasarnya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Pertama adalah feminis liberal atau liberal feminism. Akar permasalahannya di sini dia menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan bernalar. Dia berorientasi pada kesejahteraan, mengizinkan pemerintah turun tangan dalam perekonomian, membantu kesehatan, jaminan sosial, bantuan untuk keluarga dan anak. Kenapa itu dibilang sebuah akar permasalahan? Maksud feminis liberal ini mengatakan bahwa semua manusia tanpa terkecuali sesungguhnya mampu berpikir untuk dirinya sendiri, mampu menghasilkan sebuah keputusan, mampu menggunakan logikanya sendiri, dan seharusnya semua manusia tanpa terkecuali diizinkan untuk berkontribusi kepada masyarakat karena mereka memiliki kemampuan yang sama. Itu adalah feminis liberal. Orientasinya kepada kesejahteraan, mengizinkan pemerintah. Kalau misalkan feminis, nanti kita bahas, feminis liberal ini merasa bahwa peran pemerintah ini tidak bisa dihapuskan secara 100%, tetapi mereka harus membantu dan mensupport semua orang. Supportnya dapat berupa bantuan kesehatan, bisa jaminan sosial, bantuan untuk keluarga dan anak, itu adalah bentuk bantuan dari pemerintah. Ini adalah argumennya feminis liberal. Nah, feminis liberal sendiri, tiap abadnya mereka berkembang, poin-poin yang diangkat oleh mereka atau yang disuarakan. Yang pertama, ini yang saya hanya menjelaskan poin-poin pentingnya ya. Untuk abad 18, Wollstonecraft itu menginginkan pendidikan yang setara, karena dia menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki ini terlepas stigma yang sangat melekat hingga saat ini. Saya yakin kalian juga pasti akan memiliki pemikiran ini, bahwa perempuan itu lemah, perempuan tidak dapat berpikir secara
logis, perempuan lebih dominan pada emosi, laki-laki itu pasti kuat dan lain-lain. Tetapi Wollstonecraft ini dia menemukan bahwa suatu saat dia melihat bagaimana perempuan dan laki-laki ketika berburu, ketika mereka lagi hunting. Kalau misalkan dilihat dari fisik, yes, laki-laki mungkin mereka akan jauh lebih menang dari berburu. However, ketika kita mengatakan hunting, itu juga membutuhkan insting. Dan ternyata perempuan itu mampu melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik dari laki-laki ketika mereka berburu. Dan ini, Wollstonecraft kemudian merasa bahwa ini berarti stigma yang menempel pada perempuan dan laki-laki, ini nggak benar, dan ini merupakan, dan ini adalah suatu hal yang menjadi landasan mengapa perempuan itu memerlukan pendidikan yang setara. Ini adalah usulannya Wollstonecraft, dan pada abad itu juga akhirnya perempuan diizinkan, ini perempuan di barat itu akhirnya diizinkan untuk ikut sekolah, atau mulai ada sekolah yang terbuka untuk perempuan. Nah, pada abad 19, ini Angela Davis, dia mengangkat persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dia menegaskan sekali, dan ini dalam segala bentuk. Dia menginginkan adanya abolisi atau penghapusan dari segala bentuk diskriminasi. Baik itu dalam hal pekerjaan, baik itu dalam hal pendidikan. Diskriminasinya ini tidak hanya sebatas tidak diizinkan melakukan ini, tidak diizinkan melakukan satu hal, dua hal, tetapi sikap perlakuan baik kepada laki-laki dan perempuan itu diberikan sama dan mereka diberikan hak yang sama. Ini yang diangkat oleh Angela Davis. Sayangnya hingga saat ini di beberapa bagian negara, di beberapa negara di dunia, persamaan hak ini masih belum terpenuhi karena ya ada negara yang laki-laki mendapatkan gaji masih lebih tinggi dari perempuan, dan tidak semua opportunity atau kesempatan pekerjaan itu didapatkan untuk perempuan. Nah, abad ke-20 yang hingga sekarang, ini adalah pembahasan dari Betty Friedan. Jadi sesungguhnya seharusnya apakah kita ini memperlakukan laki-laki dan perempuan ini sama atau beda? Ini yang menjadi pertanyaannya Betty Friedan. Dari semua stigma, dari semua doktrin-doktrin yang ditanamkan ke kita, mulai dari kita kecil, apakah memang seharusnya kita membedakan bagaimana kita memperlakukan laki-laki dan perempuan? Kemudian Friedan mengatakan, seharusnya enggak, karena laki-laki dan perempuan ini harusnya dapat bekerja bersama. Kita seharusnya laki-laki dan perempuan ini sudah terbukti, ternyata mereka keduanya memiliki rasionalitas, keduanya memiliki sisi emosi, dan sudah ada pemahaman bahwa sebenarnya ketimpangan dan doktrin-doktrin ini semuanya adalah aspek hasil budaya. Jadi, seharusnya laki-laki dan perempuan ini dapat bekerja bersama. Dan pertanyaannya adalah kenapa tidak? Itu yang kemudian dipertanyakan oleh feminis liberal. Kenapa bahkan dalam ranah pekerjaan, ketika kita menjelaskan definisi bekerja bersama, kenapa tidak kita bisa menempatkan yang namanya leadership atau teamwork itu menempatkan posisi atau memberikan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kenapa kita tidak bisa, kenapa laki-laki tidak bisa bersama-sama dengan perempuan itu untuk menghapuskan nilai-nilai yang dirasa diskriminatif. Itu juga salah satu poin yang diangkat oleh Friedan. Jadi ini adalah akar pemikiran dari feminisme liberal. Agak sedikit mirip dengan konsep dasar liberalisme sendiri in terms of pemahaman manusia makhluk yang memiliki kemampuan nalar. Tapi selain ya, jadi ini adalah teori feminis liberal. Berikutnya, ini kita bahas mengenai radikal. Jadi yang pertama kali muncul adalah feminis liberal, kemudian ini adalah counternya, yaitu feminis radikal. Feminis radikal ini menjelaskan bahwa perempuan secara historis ini adalah kelompok teropresi yang pertama. Sebelum kita memiliki pengelompokan
kelompok-kelompok kelompok-kelompok tertindas itu kaum minoritas, kaum buruh, dan lain-lain, feminis radikal menjelaskan bahwa perempuan ini kelompok yang paling pertama. Kenapa? Karena dia ini sudah ada di kelompok masyarakat terkecil, which is family, dan di dalam keluarga sendiri, dalam budaya keluarga sendiri, itu dia sudah teropres. Kondisi posisi perempuan itu sudah ditindas atau diopresi. Feminis radikal juga menekankan bahwa gender dan seks atau jenis kelamin merupakan rangkaian pengaturan yang digunakan masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia. Cara menghancurkan kuasa laki-laki adalah memahami bahwa jenis kelamin mereka bukanlah gender mereka dan vice versa. Maksudnya apa? Feminis radikal ini menjelaskan gendermu atau identitas gender yang dikonstruksikan oleh masyarakat, oleh budaya, oleh manapun itu bermula sesungguhnya pada sisi dimulai dari sisi biologis. Ketika dulu yang namanya pabrik-pabrik atau contoh ya, pabrik-pabrik atau pengusaha-pengusaha itu mereka terkadang lebih cenderung memilih untuk mencari karyawan pria karena dirasa satu, mereka akan dapat the whole package. Mereka akan dapat fisiknya dan mereka akan dapat brain-nya. But that's not the case. Itu kenapa pemikiran itu muncul? Karena kenapa pemikiran itu muncul? Karena satu, sudah ada pembentukan gender bahwa perempuan itu secara fisik lebih lemah daripada laki-laki. Ada doktrin itu yang muncul. Kemudian pemikiran bahwa laki-laki itu lebih bisa logis atau lebih bisa berpikir daripada perempuan. Itu yang dimaksud penekanan relasi antara gender dan seks di sini. Cara menghancurkannya itu bagaimana sih? Cara menghancurkannya adalah mereka harus memahami bahwa jenis kelamin mereka itu bukanlah gender mereka. Dan ini sama jika kita membahas perempuan. Jadi karena perempuan sudah ditanamkan dari kecil bahwa kita lebih lemah daripada laki-laki, sehingga terkadang perempuan ketika melakukan hal-hal yang sesungguhnya mereka bisa, tapi karena mereka sudah ada pemahaman gender atau didikan budaya itu, mereka akan mengatakan, ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan, which that's not the case. Dan ini yang berusaha ditackle oleh feminis radikal. Nah, akar opresi adalah pada peran reproduksi perempuan dan laki-laki. Maksudnya peran reproduksi itu bagaimana? Kembali lagi bahwa laki-laki ini adalah yang mampu untuk membuahi dan perempuan ini yang mengandung. Dan ketika perempuan ini yang dimaksud pada peran reproduksi. Dan ini kalimat yang lucu adalah mereka mengkritisi seolah-olah perempuan tidak dapat bereproduksi tanpa adanya laki-laki. Tapi tidak kebalikannya. Nah, sekarang kita berpindah pada feminis marxis. Feminis marxis ini dipengaruhi sangat kuat sekali oleh pemikiran-pemikiran dari Karl Marx dan Engels. Opresi terhadap perempuan itu jadi bukan hasil atau tindakan sengaja dari satu individu, tapi merupakan produk dari struktur politik, sosial ekonomi, dan tempat individu tersebut hidup atau tinggal. Dan poin utamanya adalah ketimpangan pada sistem kelas. Jadi tidak hanya budaya, tapi sistem kelas ini adalah alasan atau landasan utama dari diskriminasi dan opresi. Nah, historinya dari feminis marxis ini, kita tahu bahwa Karl Marx itu sangat mengkritisi sekali yang namanya konsep kapitalisme. Dan feminis marxis ini kemudian mengadaptasi dan memahami bahwa seperti yang tadi saya sempat sampaikan, kita jelaskan lebih detail lagi, ketika revolusi industri, akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan muncul, dan mereka membutuhkan pekerja. Mereka literally membutuhkan pekerja yang untuk melakukan labor work. Dan itu arahnya tendensinya adalah kepada pekerjaan fisik, which kemudian membuat laki-laki
yang sebelumnya peran mereka mungkin dalam keluarga itu, eee sebelumnya itu yang namanya keluarga itu, kontribusi dalam ekonominya bersama. Jadi, mereka awalnya mungkin petani atau mereka ketika, intinya pada, proses perekonomiannya mereka melakukan bersama suami dan istri. Tetapi ketika, masuklah sistem kapitalisme ini, laki-laki lebih dibutuhkan in terms of fisiknya. Itu yang membuat kemudian laki-laki, eee, disebut, mereka berada di ranah publik, bukan di ranah domestik. Publik itu maksudnya yang pada masyarakat, domestik itu maksudnya di dalam rumah atau hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Ini adalah, alasan atau landasan utama dari diskriminasi. Nah, karena laki-laki yang lebih dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang, pemilik-pemilik modal, alhasil kelompok perempuan mereka kembali lagi masuk ke ranah domestik. Dan sistem opresi ini munculnya dari situ. Karena dirasa kaum perempuan itu tidak memiliki quote apa yang dibutuhkan untuk dapat kontribusi di ranah publik. Padahal di sini yang dimaksud tidak lebih dari sebatas kontribusi in terms of kemampuan fisik yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pemilik modal. Ini adalah akar pemikiran dari feminis Marxis. Nah, feminis Marxis ini kemudian dia berkembang menjadi banyak sekali pemikiran-pemikiran feminisme lain. Ada feminisme socialist feminism, feminis Marxis ini juga nanti yang memberikan sedikit insight kepada black feminism, memberikan insight juga kepada intersectional feminism dan teori-teori feminisme yang lain. Jadi itu merupakan 3 teori besar atau dasar dari feminisme yang dapat saya jelaskan. 3 teori ini adalah jika kita membahas teori feminisme apa sesungguhnya yang ada di Indonesia atau yang berlaku di Indonesia, saat ini Indonesia kita masih belum punya Indonesian feminism, itu yang pasti. Maksudnya pemikiran itu ada, tapi konsep bakunya Indonesian feminism itu belum ada. However, untuk Indonesia sendiri kita masih pegiat-pegiat gender itu masih lebih mengadaptasi intersectional feminism dibandingkan karena liberal feminism itu walaupun pemikiran mendasar feminisme itu berasal dari liberal feminis atau feminis liberal, however kita tidak bisa semerta-merta 100% mentah-mentah menarik atau mengambil seluruh nilai dari liberal feminism. Sama dengan radical feminis dan begitu juga dengan Marxis. Alhasil kita berada di posisi intersectional feminism, yaitu teori feminisme baru yang akan kita bahas minggu depan. Minggu depan kita akan bahas mengenai post-feminism, psychoanalysis feminism, intersectional feminism, kita akan bahas sedikit mengenai Islamic feminism dan ecofeminism. Saya hanya akan membahas mengenai 5 ini, murni karena feminisme itu ada banyak sekali. Saya hanya memilih 5 yang menurut saya ini lebih mudah untuk di-relate dengan era sekarang dibandingkan dengan yang lain-lain. Ya, sampai sini materi dari saya. Jangan lupa isi presensi melalui Google Form yang dari link yang sudah di-share-kan. Dan ya itu sekian dari saya. Terima kasih banyak.